Oke, kembali lagi bersama Dr. Smartphone. Kita kedatangan tipe V7 dengan masalah tidak bisa dicas ya. Jadi masalah yang tidak bisa dicas itu kita belum tahu apa penyebabnya, dan sekarang kita langsung bongkar saja ya. Oke, langsung saja gimana prosesnya, yaitu kita langsung saja cek di handphonenya ya. Pertama kita bongkar dulu. Oke, langsung saja. Ini dulu mahal ya guys, Vivo V7 ini sekitar 2 juta lebih ya kalau nggak salah. Oke, cara bongkar langsung saja seperti itu ya. Tahap pertama kita langsung membongkar bagian konektor cas, karena masalahnya tidak bisa dicas. Kita cek, ini belum tahu ya penyebabnya apa. Kemungkinan besar bagian IC atau konektornya bermasalah. Oke, teman-teman yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya apabila menyukai video ini. Di sini kita cek ada sesuatu yang tidak berfungsi, sepertinya jalur bermasalah ya, yaitu IC atau jalur. Langkah pertama kita cek pengukuran tegangan arus, apakah tegangan itu mensuplai keluar atau tidak. Kalau tidak ada keluar, berarti masalahnya di konektor bermasalah ya. Tapi tidak semua handphone itu sama, penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena konektor, bisa juga karena IC bermasalah, bisa juga karena fleksibel ya. Ya, jadi kita harus cek betul-betul jalurnya. Oke, langkah pertama kita ukur. Di sini kita menggunakan tegangan baterai. Langsung saja kita ukur dari positif negatifnya, apakah mengeluarkan tegangan atau tidak. Di sini ternyata tidak mengeluarkan tegangan di handphone ini. Oke, udah jelas konektornya ini mengalami kerusakan ya, tidak berfungsi. Kita akan coba mengganti sama yang
baru. Atau kita coba ukur kembali. Nah, di sini solderannya ada yang lepas, kawan-kawan. Ini bagian konektor ini ada yang lepas karena kita ukur ya. Kalau kita lihat dari fisik itu tidak masalah ya. Jadi tidak rusak ataupun tidak putus ya. Tapi setelah kita ukur menggunakan ini, di sini kita tempel di ground dan kita tempel ke jalur hebatnya, tidak mengeluarkan tegangan ya. Nah, jadi ibaratnya seperti ini, kita ukur ke badan ya yang hitam dan kita ukur ke tegangan baterai, tidak mengeluarkan tegangan. Ternyata jalur bagian ground pun terjadi putus jalur. Sekarang kita langsung sambungkan saja menggunakan solder. Oke, langsung saja ya. Kalau dari bekasnya ini pernah diganti konektornya, cuman penyolderannya tidak pas ya. Ya, tidak tahu gantinya di mana. Oke, di sini langsung saja kita solder ulang di bagian kaki-kaki konektornya. Setelah siap kita solder, kita coba lakukan pengukuran terhadap tegangan. Jadi kalau bisa jalur-jalur datanya pun kita solder juga ya, karena nantinya akan buat program-program ya tidak terkoneksi. Setelah itu kita coba ukur kembali apakah tegangan ini kembali normal. Oke. Masih belum pas ya. Kita coba lagi. Oh, ternyata sudah berhasil. Sekarang kita tes apakah handphone ini bisa normal kembali. Sebelum kita pasang, kita rapikan ya jalur
antena, karena antena nanti kalau nggak dipasang akan terjadi hilangnya sinyal. Sekarang kita pasang kembali songketnya dan kita uji coba atau kita tes. Wow, ternyata berhasil kawan. Oke, lepas. Kita colok ya. Berhasil ya, ada tanda petir. Jadi masalahnya adalah di jalur konektornya, karena awalnya pernah diganti, tidak tahu gimana gantinya dan lepas lagi kemungkinan. Jadi kita solder ulang ya, dan handphone ini pun kembali nyala normal. Jadi masalah cas itu banyak faktor ya, bisa karena IC cas atau jalur konslet di bagian papan cas, bisa juga karena fleksibel. Jadi kalau belum paham jangan coba-coba bongkar sendiri ya, karena nantinya akan terjadi salah prediksi dan akhirnya tidak berhasil. Oke, terima kasih telah menyaksikan Dokter Smartphone. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi demikian. Terima kasih.